Oke, halo semuanya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang simple future tense. Nah, simple future tense itu apa? Maka kita bahas bareng-bareng ya. Oke, so today we're going to learn about simple future tense. Nah, simple future tense itu merupakan salah satu tenses yang dapat kita gunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan terjadi atau yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Jadi dari kata future itu sendiri kan masa depan ya, future itu masa depan. Nah, jadi future tense ini tuh bisa kita gunakan untuk menyatakan yang kegiatan yang belum terjadi ya. Jadi kegiatan yang akan terjadi di masa depan kayak gitu. Nah, terus untuk simple future tense itu sendiri tuh ada dua pola yang bisa kita gunakan untuk menyatakan simple future tense. Yang pertama, kita bisa menggunakan will diikuti verb 1 atau will diikuti kata kerja bentuk pertama, dan juga ada pola be going to diikuti sama verb 1. Be going to diikuti sama kata kerja bentuk pertama. Oke, nah yang pertama kita bahas itu will sama will diikuti verb 1 dulu. Nah, untuk will itu sendiri artinya itu akan. Nah, di sini pola kalimatnya bisa kalian lihat juga di layar ya. Nah, untuk menyatakan kalimat pernyataan atau kalimat positif itu subjek, jangan lupa subjek itu ada I, you, they, we, he, she, it. Nanti diikuti sama will, diikuti sama verb one, diikuti sama objeknya. Oke, nanti bakal kita lihat contoh-contohnya kayak gimana. Cuman ini kita lihat dulu pola kalimatnya itu kayak gimana sih, susunan yang tepatnya kayak gitu ya. Nah, setelah itu untuk membentuk kalimat negatif, subjek diikuti will not atau bisa kita singkat juga jadi won't, diikuti verb one, lalu diikuti objek. Nah, untuk membuat kalimat pertanyaan, will-nya yang disimpan di depan, will dulu, baru diikuti subjeknya, baru diikuti verb one, lalu objek. Jangan lupa tanda tanyanya. Seperti itu ya. Nah, kita lihat ke contohnya. Oke, will itu sendiri tuh bisa digunakan untuk apa aja sih? Will itu kan akan ya artinya. Nah, di sini karena kita pakai di future tense, will itu sendiri bisa kita pakai untuk menyatakan future facts. Jadi, bisa kita gunakan untuk menyatakan fakta yang akan terjadi di masa depan gitu. Contoh kalimatnya misalnya, he will be 50 next year. Dia akan berusia 50 tahun depan kayak gitu. Jadi misalnya tahun ini dia umurnya 49 tahun. Nah, otomatis tahun depan dia akan berumur 50 tahun kan. Itu fakta ya. Jadi he will be 50 next year. Ini jadi will bisa kita gunakan untuk menyatakan fakta. Fakta yang akan terjadi di masa depan. Selain fakta, kita will juga bisa kita pakai untuk menyatakan predictions atau prediksi. Nah, contoh kalimatnya, I think it will rain tonight. Nah, di sini ada frasa I think. Nah, di sini I think ini tuh bisa kita pakai untuk mengidentifikasi, oh ini pakai will nih. Jadi, I think it will rain tonight. Aku memperkirakan akan turun hujan nanti malam. Kayak gitu. Ini ada I think, ini bisa di garis bawah ya nanti. I think itu bisa berarti nanti diikutinya sama will kayak gitu. Nah, selain I think, di contoh selanjutnya ada I'm sure. Nah, tadi I think, sekarang I'm sure. Nah, kalau I'm sure juga bisa pakai will. I'm sure you will love your new bedroom. Aku yakin kamu akan sangat suka kamar barumu. Seperti itu. Nah, selanjutnya will juga bisa kita gunakan when we decide to do something at the time of speaking. Jadi instant decision. Jadi keputusannya tuh langsung saat itu gitu, spontan. Spontan ya. Used when we decide to do something at the time of speaking. Nah, contohnya di sini ini will-nya tuh disingkat ya jadi I'll gitu. Di sini subjeknya I, terus ada will, tapi kita singkat jadi I'll pick up the phone. Oke, aku bakal angkat teleponnya gitu. Aku akan mengangkat teleponnya. I'll pick up the phone. Terus kalimat selanjutnya ada it's cold. Aduh, dingin banget. I'll turn off the air conditioner. It's cold. I'll turn off the air conditioner. Aku akan mematikan AC-nya kayak gitu. Terus ada contoh selanjutnya, would you like
percakapan ya ini. Would you like tea or coffee? Terus yang B jawab, I'll have tea please. Kamu mau pesan teh atau kopi? Terus jawabnya, I'll have tea. I have tea please gitu. Aku akan pesan teh gitu, tolong. Seperti itu. Terus will juga bisa kita gunakan untuk offers, requests, and promises. Jadi bisa kita gunakan untuk menyatakan menawarkan sesuatu, meminta sesuatu, dan menjanjikan sesuatu. Nih contohnya untuk yang offer tuh, misalnya kalian ngelihat ada orang yang bawa barang berat gitu kan. Terus kalian mau menawarkan bantuan, kalian bisa I'll help you carry those heavy bags. Kayak gitu ya. Terus kalau misalnya request kan permintaan, kalian bisa menggunakan will-nya yang di depan. Will you please close the window? Maukah kamu atau akankah kamu tolong menutup jendela kayak gitu. Will you please close the window? Terus kalau promises untuk janji, itu menjanjikan sesuatu, bisa diawali dengan I promise I won't reveal your secret. Aku berjanji aku tidak akan membocorkan rahasiamu kayak gitu. To will. Nah, selanjutnya kita masuk ke going to. Kalau going to ini pasti ya, kalau misalnya untuk bikin kalimat pasti diawali oleh subjek. Nah, kalau going to ini jangan lupa subjeknya diikuti sama to be dulu. To be is, am, atau are. Kalau misalnya subjeknya I, berarti to be-nya am. Kalau misalnya he, she, it, itu is to be-nya. Kalau you, they, we, itu are to be-nya. Kayak gitu ya. Nah, baru diikuti sama going to, verb one, dan juga objek. Nah, untuk bikin kalimat negatif, tinggal ditambahkan not aja. Subjek dulu, to be-nya apa, terus diikuti not, lalu going to, lalu verb one, dan objek. Nah, kalau misalnya untuk bikin kalimat pertanyaan, to be-nya yang di depan. Jadi is, am, are-nya dulu yang di depan, lalu diikuti subjek, diikuti going to, diikuti verb one, lalu diikuti objek, tanda tanya. Seperti itu ya. Nah, kita lihat bisa digunakan untuk apa aja sih going to. Nah, sama ya. Going to juga bisa kita gunakan untuk menyatakan fakta yang akan terjadi di masa depan. Nah, future facts. He is going to be 50 next year. Ini sama ya kayak will tadi. Jadi, untuk menyatakan fakta yang akan terjadi di masa depan, bisa menggunakan will atau going to. He is going to be 50 next year. Jadi, dia tahun ini 49 tahun, nanti tahun depan dia bakal berumur 50 tahun, kayak gitu ya. Dia akan berumur 50 tahun depan, kayak gitu. Terus, going to juga bisa kita gunakan untuk menyatakan prediction, tapi prediksinya tuh when they are based on what we can see. Jadi, predictions when they are based on what we can see itu jadi prediksi yang saat itu tuh kita lihat gitu. Jadi, kita lihat kejadiannya. Jadi, kita bisa yakin kalau misalnya kejadian itu bakal terjadi saat itu. Kayak gitu ya. Jadi, predictions when they are based on what we can see. Berdasarkan apa yang kita lihat. Nah, contohnya gini. Misalnya kalian lihat langit itu gelap banget gitu kan saat itu tuh. Jadi, look at the sky. There's going to be a storm. Mungkin karena langitnya gelap, terus kayak anginnya juga makin dingin, kayak gitu-gitu ya. Jadi, kalian yakin kalau, ini kayaknya bakal ada badai nih. Look at the sky. There's going to be a storm, kayak gitu. Kayaknya akan ada badai, kayak gitu. Look at the sky, there's going to be a storm. Selanjutnya, be careful. You're going to spill the water. Kalian ngelihat teman kalian mungkin megang gelasnya tuh sambil lari-lari misalnya kayak gitu kan, otomatis kalian khawatir bakalan tumpah tuh airnya kayak gitu. Jadi kayak be careful, hati-hati, kamu akan menumpahkan airnya kayak gitu. You're going to spill the water kayak gitu. Terus, oh no, look at the girl, she's going to cry. Karena ini mungkin kalian ngelihat kalau anak kecilnya itu udah berkaca-kaca gitu kan, udah berkaca-kaca atau mungkin jatuh dari sepeda dan lain sebagainya. Jadi kan kayak, oh nih kayaknya anaknya bakalan nangis nih kayak gitu. Jadi kayak prediksinya itu berdasarkan emang kalian lihat dan yakin kayaknya dia bakal kejadian tuh hal itu kayak gitu. Oh no, look at the girl, she's going to cry kayak gitu ya. Selanjutnya, going to juga bisa kita gunakan untuk intentions, plans, or arrangements. Jadi untuk menyatakan maksud, rencana, dan juga rencana ya. Nah, ini contoh-contoh kalimatnya lumayan banyak. Contohnya yang pertama, he needs some tools
He's going to fix the car. Dia membutuhkan beberapa peralatan karena dia akan memperbaiki mobil kayak gitu. He's going to fix the car. Dia kayak udah pasti dia butuh perlengkapan karena dia akan memperbaiki mobilnya gitu. Terus contoh selanjutnya, my parents are going to visit my grandma next week. Ini orang tuanya udah merencanakan nih. Orang tuanya sudah merencanakan kalau akan mengunjungi neneknya minggu depan. Jadi, my parents are going to visit my grandma next week. Ini udah direncanakan ya. Nih, going to bisa kita pakai untuk rencana. Terus, contoh selanjutnya, we're going to play basketball this Saturday. We're going to play basketball this Saturday itu berarti kami itu sudah merencanakan akan bermain basket Sabtu ini. Jadi udah direncanakan dari jauh-jauh hari kayak gitu ya. Terus contoh selanjutnya, I'm going to clean my room tonight. Jadi ini udah direncanakan kalau aku akan membersihkan kamarku malam ini. Jadi dari pagi atau misalnya dari hari sebelumnya tuh kayak udah direncanain. Oh pokoknya malam nanti tuh aku akan membersihkan kamarku kayak gitu. I'm going to clean my room tonight gitu. Terus contoh selanjutnya, he's not going to come to the cinema. His parents won't let him go. Jadi dia tidak akan pergi ke bioskop karena orang tuanya tidak mengizinkan dia pergi. Jadi di sini juga kayak udah udah direncanakan kalau misalnya udah pasti gitu keputusannya kalau dia nggak akan datang nih ke bioskop gitu. Terus contoh yang terakhir percakapan, are you going to finish your math homework? Nah terus yang kata B, yes, I'm planning to finish it tonight. Ya aku berencana untuk menyelesaikannya malam ini. Kayak gitu ya. Jadi ini untuk going to tuh bisa kita pakai untuk menyatakan maksud atau misalkan menyatakan rencana. Kayak apa yang akan kita lakukan nanti. Pasti gitu. Oke. Nah ini untuk practice. Nah untuk yang nomor pertama ya. Ini kalian bisa sambil kerjakan juga sambil kayak kalian untuk soal kayak gini tuh berarti jawabnya kayak gini kayak gitu ya. Kalian bisa coba sambil kerjakan untuk nah nomor 1, Alan promise me you blah 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 drink all the juice. I want some too. Nah coba kalian bisa sambil menjawab nih kira-kira jawabannya apa untuk pertanyaan nomor 1 ini. Alan, promise me you blah 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 drink all the juice. I want some too. Nah, Alan, janji ya kamu bla 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 drink all the juice, meminum semua jusnya. I want some too. Aku juga mau sebagian kayak gitu. Nah, kira-kira apa jawabannya? Oke. Nah, untuk nomor 1 ini langsung kita jawab aja ya. Nomor 1 ini jawabannya itu will not atau won't. Alan, promise me you won't drink all the juice. I want some too. Alan, promise me Alan janji ya kamu tidak akan meminum semua jusnya karena aku juga pengen kayak gitu. Itu nomor 1. Nomor selanjutnya nomor 2. What are you doing later? Terus kata B, jawabnya apa kira-kira? I bla 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 play football. Pertanyaannya, lihat pertanyaannya A-nya itu, what are you doing later? What are you doing later? What are you doing later? Itu kata kuncinya. Jawabannya I bla 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 play football. Berarti kira-kira ini pakai will atau going to? Oke, sambil kalian coba jawab ya masing-masing. I bla 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 play football. Kira-kira pakai will atau going to? Oke, jawabannya itu di pertanyaan ini kan what are you doing later? Berarti ini nanya rencana kamu. Kamu nanti akan melakukan apa gitu kan? Apa yang akan kamu lakukan nanti gitu. Jadi kayak rencana kamu nanti itu apa gitu, mau melakukan apa. Nah, ini berarti kita kalau rencana tuh pakai going to. Jawabnya berarti be itu I, jangan lupa subjeknya ya. Jangan lupa to be-nya. Subjeknya ini kan I. Nah, to be-nya itu am, berarti I am going to play football. Kayak gitu ya.
Nah, jadi nomor 2 jawabannya I am going to play football. I'm going to play football. What are you doing later? I'm going to play football. Gitu. Number 3. Nah, sini percakapan juga. What? Blah blah blah. You blah 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 buy for Anne's birthday. Nah, terus B jawabnya, oh, I forgot about that. I think I blah 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 buy her some flowers. Oke, sambil kalian coba jawab. Nomor yang A itu berarti apa? Isinya pakai will atau pakai going to. Kalau B itu berarti apa? Nah, lihat untuk B dikasih kata kunci yang I think. Oke, berarti pakai will atau going to. Nah, untuk yang A itu what blah 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 you blah 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 buy for Anne's birthday. Nah, itu yang sebelum you-nya itu tuh, yang ngasih apa ya, ngasih kayak clue kalau misalnya oh ini pakai will atau going to nih kayak gitu. Oke, nomor 3 itu sambil kalian bisa ini ya, cek jawabannya. Nomor 3 itu jawabannya yang A ya, yang A itu what are you going to buy for Anne's birthday? Apa yang akan kamu beli untuk ulang tahun Anne? What are itu to be-nya you ya. What are you going to? Jadi ini pakai going to. What are you going to buy for Anne's birthday? Nah, terus kata B jawabnya, oh, I forgot about that. Aduh, aku lupa tentang itu. I think, nah ini kata kuncinya ada I think. I think itu ingat di awal tuh pakainya biasanya kita pakai will. Jadi I think I will. Spontan langsung kayak oh ya aku lupa. Oh, aku kayaknya bakal ngasih aku akan membeli Anne beberapa bunga kayak gitu. Jadi I forgot about that. I think I will buy her some flowers. Kayak gitu. Itu tadi contoh-contoh dan juga ini ya, apa sih? Contoh soalnya sama penjelasan singkat mengenai simple future tense. Mudah-mudahan bisa kalian pahami penjelasan singkat tadi. Kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan langsung di kolom komentar atau bisa langsung hubungi saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.